Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai akuntansi penanaman dana bank, di mana dalam materi ini kita dapat memahami kas, giro, kredit, dan juga surat berharga. Untuk di sini, kami beranggotakan 4 orang, yaitu ada Raskara Bati, ada Farosi Paturido, dan ada saya Alessandro Ali, dan juga ada Irzia Dienilah. Penanaman dana bank. Apakah penanaman dana bank? Penanaman dana bank adalah aktivitas penyaluran dana yang dihimpun bank dari berbagai sumber, misalnya simpanan nasabah, ke dalam bentuk aktiva produktif ataupun investasi. Tujuannya sendiri yaitu untuk menjaga likuiditas, meningkatkan profitabilitas, menjaga keamanan aset, diversifikasi risiko, dan juga mendukung fungsi intermediasi bank. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Raskara Bati. Lalu di sini ada kas bank. Di sini kas bank adalah aset berlikuiditas tinggi yang disimpan oleh perusahaan pada rekening bank tujuannya untuk pembiayaan operasional bisnis. Lalu karakteristiknya adalah ini aset yang paling liquid dan tidak menghasilkan bunga ataupun dividen. Dan pencatatan akuntansi ini adalah kas bank dicatat di debit dan dicatat di neraca dan rekonsiliasi harian sangat penting. Dan tujuannya adalah memastikan ketersediaan dana untuk aktivitas operasional sehari-hari. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh para Sifaturido. Oke, selanjutnya ada giro di Bank Indonesia. Jadi definisinya itu adalah simpanan dalam bentuk rekening giro yang wajib ditempatkan oleh Bank Umum pada Bank Indonesia. Simpanan ini digunakan untuk memenuhi ketentuan GWM atau Giro Wajib Minimum sesuai peraturan Bank Indonesia, di mana GWM ini berjumlah 10% dari kas atau dana banknya, sekaligus menjadi sarana transaksi antar bank, penyelesaian clearing, dan instrumen operasional kebijakan moneter. Kemudian ada karakteristik giro di Bank Indonesia. Yang pertama ada berfungsi sebagai giro wajib minimum atau GWM. Yang kedua, digunakan untuk penyelesaian antar bank dan clearing. Yang ketiga, bisa menghasilkan bunga atau tidak, tergantung kebijakan Bank Indonesia. Kemudian ada perlakuan akuntansi. Giro di Bank Indonesia dicatat sebagai akun aset pada neraca bank umum, kemudian mencerminkan setoran dan penarikan ke atau dari BI. Kemudian ada aspek regulasi dari Giro di Bank Indonesia, yaitu bank wajib memenuhi persyaratan cadangan minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Tujuannya menjamin kepatuhan terhadap kebijakan moneter, memfasilitasi kelancaran sistem pembayaran nasional, kemudian membantu mengelola likuiditas sistem keuangan. Oke, kemudian ada giro di bank lain. Definisinya ialah simpanan yang dimiliki suatu bank pada bank umum lain dalam bentuk rekening giro yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk memenuhi kebutuhan transaksi maupun likuiditas. Kemudian karakteristik giro di bank lain itu sangat liquid, berfungsi sebagai alat pembayaran, pendapatan kecil, dan dicatat sebagai aset lancar di neraca bank. Tujuan giro di bank lain yaitu ada memperlancar transaksi antar bank, diversifikasi dana, menjaga likuiditas, kemudian mendapatkan pendapatan tambahan. Untuk pencatatan akuntansinya, giro di bank lain dicatat dalam aset lancar pada laporan posisi keuangan dengan akun giro pada bank lain. Contohnya, debitnya ini ada giro pada bank lain, kemudian kreditnya ada kas atau bank. Oke, kemudian kredit yang diberikan akan dijelaskan oleh Raskara Bati Putra. Lalu di sini ada kredit yang diberikan. Yang pertama adalah ini adalah penanaman dana bank dalam bentuk pinjaman kepada nasabah dengan kewajiban pengembalian pokok pinjaman beserta bunganya sesuai perjanjian di awal. Lalu di sini ada karakteristik.
dari karakteristik kredit yang diberikan adalah aset produktif utama bank yang mengandung resiko, tapi harus ada perjanjian tertulis dan tidak liquid. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profitabilitas bank ataupun pendapatan bagi bank, lalu menyalurkan dana ke masyarakat, mendukung kegiatan ekonomi, dan menjalankan fungsi intermediasi bank. Dan pencatatan akuntansinya adalah dicatat dalam posisi laporan keuangan sebagai aset produktif dengan akun kredit yang diberikan. Bunga kredit diakui sebagai pendapatan bank. Contoh jurnal penyaluran kreditnya adalah debit. Debitnya adalah kredit yang diberikan, lalu kreditnya adalah giro nasabah. Contoh jurnal penerimaan angsuran plus bunga, debitnya adalah kas bank. Lalu kreditnya adalah kredit yang diberikan, dan kreditnya pendapatan bunga. Lalu di sini ada pembelian surat berharga. Pembelian surat berharga adalah aktivitas investasi yang dilakukan oleh bank dengan cara membeli surat utang yang telah diterbitkan oleh pemerintah dengan tujuan mendapatkan investasi melalui bunga atau dividen dan memanajemen likuiditas atau resiko. Contohnya obligasi pemerintah dan koperasi dan instrumen pasar uang. Pencatatan akuntansinya adalah beban atau investasi pada surat berharga itu di debit. Lalu kas atau bank itu di kredit. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Yerzy. Lalu kesimpulan, secara garis besar, akuntansi bank memiliki peran yang sangat fundamental dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan. Setiap komponen seperti kas, giro, kredit, maupun surat berharga ini saling berkaitan dan memberikan gambaran yang menyeluruh tentang kesehatan serta kinerja keuangan bank. Poin pentingnya di sini, kas dan rekening giro eh, berfungsi sebagai elemen vital dalam menjaga likuiditas serta serta kelancaran sistem pembayaran antar bank maupun dengan nasabah. Sementara itu, kredit dan surat berharga menjadi aset utama untuk menghasilkan pendapatan bagi bank, namun di sisi lain juga mengandung risiko yang perlu dikelola dengan hati-hati. Terima kasih. Demikian ke presentasi dari kelompok 6. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan pemahaman lebih mengenai akuntansi perbankan, khususnya terkait kas, giro, kredit, dan surat berharga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.